Selamat pagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Resapi Selasa 20 Desember 2022. Sebelum kita akan bersama belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Engkau perkenankan kami untuk bertemu di dalam resapi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, menolong setiap kami yang mendengarkan hari ini Tuhan, agar kami bisa mengerti apa maksud yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam pengasihan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Advent yang keempat. Kita akan bersama-sama belajar bersama dari Injil Lukas. Namun sebelumnya akan saya beri judul dulu resapi hari ini, yaitu Allah yang bisa kita sentuh. Allah yang bisa kita sentuh. Kita akan baca dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia sekali kalau kita diberi kesempatan dan masih diberi kesempatan untuk mendengarkannya. Saudara yang terkasih, konon para Allah dalam hal ini huruf kecil ya, di dunia kuno tinggal di luar ruang dan waktu. Di sebuah dunia yang berbeda dengan dunia kita manusia, tidak terjangkau. Di bumi dalam pengharapan bisa melihat yang ilahi. Orang-orang kuno mengkhususkan tempat-tempat tertentu untuk bisa menyembahnya. Seperti misalnya ya, pohon yang besar atau gunung keramat, yang dipercaya sebagai sebuah jendela yang menghubungkan dunia ini dengan surga. Orang berziarah ke tempat-tempat suci ini pada hari-hari tertentu. Mereka mempercayai mungkin saja yang di surga dan yang di bumi ini bisa berjumpa pada satu momen yang diharapkannya. Lukas di sini berusaha sebaik mungkin untuk mengkomunikasikan bahwa kisah yang ditulisnya, Allah yang diberitakannya, perjumpaan antara yang ilahi dan manusia yang dimaksudkannya sangatlah berbeda. Sang Pencipta datang ke dunia kita yang kotor dan berdebu, yang punya aspek jasmani dan emosional, yang indah, sekaligus juga yang rusak. Seperti seorang bidan yang dengan cermat mencatat waktu dan tempat kelahiran seorang bayi. Di sini juga Lukas menjelaskan bahwa kelahiran Allah menginterupsi suatu peristiwa khusus, sensus Romawi pada saat itu.
yang terjadi di sebuah tempat yang khusus, yaitu kota Bethlehem. Dalam sebuah keluarga yang khusus, keturunan Daud, Yesus lahir dalam sejarah melalui seorang perempuan yang sudah dipilih di waktu dan tempat yang spesifik. Bagi kita semua, detail ini mungkin kerap terlewatkan. Tetapi bagi orang-orang non-Yahudi yang membaca kitab Lukas, semua detail ini sangatlah mengejutkan. Malam itu Allah tidak datang seperti gambaran para Allah zaman kuno, mengendari sebuah awan atau badai, memantulkan sebagian kedahsyatannya lewat sebuah cermin keramat misalnya. Tidak. Allah menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan seorang ibu. Dia datang ke dunia ini dengan cara yang sama seperti semua manusia. Dia dikandung dalam rahim selama berbulan-bulan. Juga dilahirkan dengan perjuangan dan darah. Allah datang sebagai seorang bayi yang lemah, berkerut-kerut mungkin ya kalau bayi itu, dan basah. Lelah dengan prosesnya. Bahkan dia jatuh tertidur bisa, tetapi tak lama kemudian bisa bangkit lagi. Nah, seperti layaknya manusia. Bisa menangis karena lapar mungkin ya. Apa yang diberitakan Lukas sukar dipercaya. Allah yang sejati telah datang mendekat kepada kita dengan tubuh jasmani yang bisa dipegang, bisa dilihat dengan mata, dan disentuh dengan tangan. Allah datang dan tinggal di sebuah desa yang bisa dikunjungi dalam tahun yang bisa diingat. Allah mengambil rupa seorang manusia dalam rahim seorang ibu. Lahir seperti semua bayi yang lain pada umumnya. Manusia tidak lagi perlu mencari Allah di tempat-tempat keramat dan alam roh, tapi dapat berjumpa langsung dengannya di dunia nyata. Sebuah berita yang mengejutkan bahkan bagi kita yang hidup berabad-abad kemudian ini. Tidak ada lagi pemisahan antara yang di sorga dan yang di dunia. Di tengah rutinitas dan masalah hidup sehari-hari, Allah bersedia dijumpai dan menyatakan pekerjaannya. Inilah Allah yang kita sembah itu. Saudara yang terkasih, Allah hanya sejauh doa. Allah bisa kita sentuh. Untuk itu, mari kita menyambut kedatangan Sang Kristus ini penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan, penuh dengan luapan-luapan yang mendatangkan sukacita bagi kita dan keluarga. Karena Allah bisa kita sentuh. Amin. Tuhan memberkati.